Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam was shihah wal afiyah. Hatta najtami fi hadzal ma'had qalbin salim al mubarak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bareng la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, kehadapan para guru-guru kita, para orang tua kita doain beliau sekalian di tempat mulia ini. Orang tua kita, guru kita, keluarga kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam sehat. Allah bimbing dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah meninggal, apalagi itu orang tua kita minta bareng kepada Allah di tempat mulia ini. Mudah-mudahan beliau di kuburnya sedang digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kenikmatan dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Qalbun Salim, guru kita bersama Gurunda Kiai Haji Asep Saifullah MA dan Ustazah Hajah Mulyana sekeluarga yang kita hormati. Benar ya namanya? Juga yang kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Syarifuddin Al Double XL garis miring G-boy. Montok bener itu Kiai Atuh. Semua para guru-guru yang tadi disebutkan sama Kiai Sarip, apal beliau romannya itu ya. Wajar apal, gampang apalinnya karena palanya gede, memorinya banyak. Bisa nyimpen memori ya. Ya memorinya banyak. Semuanya ya Allah, para jamaah sekalian majlis zikir yang hari ini bulanan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita bubar dari tempat ini, mudah-mudahan segala dosa kita dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah terlalu banyak kita melakukan dosa, dosa kecil, dosa besar, sengaja, tidak sengaja, terlihat, tersembunyi, Allah semuanya tahu. Mudah-mudahan sebab kita di tempat ini, segala dosa yang kita kerjakan dari akil balik sampai sekarang, semuanya dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Akidah kita, agama kita, tauhid kita dijaga Allah, bisa kita bawa nanti saat wafat husnul khatimah. Segala hajat butuh kita dalam menjalani kehidupan ini mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita minta barang kepada Allah, mudah-mudahan nanti pulang dari acara zikir ini duit kita dibanyakin Allah. Kenceng amat yang itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, guru kita Kiai Saifullah dan keluarganya, pimpinan Pondok Pesantren Qalbun Salim mengadakan zikir setiap bulan akbar di tempat ini. Beliau hanya wasilah. Hakikatnya kita bisa ada di tempat ini semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu. Ketika kita melakukan kebaikan bukan karena kita tahu sehat sempat, bukan, melainkan digiring dalam taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Nggak ada yang kebetulan kecuali semuanya izin Allah. Jangankan kita ada di tempat ini, pagi ini pasir saja tidak akan bergerak tanpa izin Allah Subhanahu. Maka ketika kebaikan itu kita bisa kerjakan, pandang dengan pandangan syukur, mata kita bin nazrah, dengan pandangan melihat mata kita. Betapa anugerah Allah ini begitu besar.
kebaikan dari Allah, Allah bimbing kita dalam kebaikan ini begitu besar, maka lisan jangan diam, berucap bersama alhamdulillahi rabbil. Lalu kata Ibnu Athaillah Syakandari, selain mata mandang anugerah begini besar dari Allah, hati juga jangan diam, harus mandang juga dengan hati. Karena pandangan hati lebih jauh lagi. Dengan suhud, kita pandang anugerah Allah, taat ini begitu besar, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita pandang suhud, supaya ketaatan ini diberikan terus oleh Allah, bahkan diberikan kelezatan taat kepada Allah Subhanahu. Lezat itu taat itu lezat, ya Allah. Mohon maaf kalau mau ditukar posisi, hari ini kita jadi orang kaya, tapi pala ini nggak bisa dipakai sujud, lisan kagak mau zikir. Atau kita pala gampang sujud, lisan berzikir, tapi dikasih orang sederhana, milih yang mana coba itu? Orang yang cerdas dia milih sederhana, yang penting palanya gampang dipakai sujud kepada Allah Subhanahu. Karena kehidupan kita bakal berakhir. Perjalanan waktu begitu cepat. Sekarang udah di bulan ke-12. Bulan Desember, tanggal berapa ini? 14 Desember. Kalau yang bulan hijriahnya udah bulan keberapa ini? Bulan apa ini? Jumadil akhir tanggal. Bulan keberapa Jumadil akhir? Mendingan diem deh, aman ya. Terkala gue jawab salah lagi. Biasanya kita kalau bulan Januari apa Desember suka apa tuh. Tapi kalau bulan Hijriah banyak yang agak hafal. Betul nggak? Padahal pentingan Hijriah sebenarnya. Lempengan, mohon maaf, saya bukan ngecilin. Kadang-kadang ada orang semangat menghadapi pergantian tahun baru, lebih semangat menghadapi pergantian tahun baru Masehi dibanding Hijriah. Kalau kagak percaya, nih kan bentar lagi mau libur. Itu ada orang yang udah persiapan menghadapi tahun baru dari sekarang udah ada. Udah bikin program sama dia. Padahal gantinya malam, dari sekarang udah dibikin program. Yang duitnya banyak keluar negeri. Atau ke Jakarta, Ancol sampai malam. Yang kagak tapi banyak duitnya pasar malam sampai malam. Yang penting nungguin sampai jam 12, kan begitu ya. Padahal kalau Hijriah gantinya Maghrib, banyaknya kagak tahu. Maghrib udah ganti, banyaknya kagak tahu loh. Itu orang Islam. Lempengan pergantian tahun baru Masehi, Masya Allah. Ganti jam 12 pada begadang. Betul nggak? Betul nggak? Yang duitnya banyak bakar kambing, ya kan? Yang duitnya cekak bakar ikan emas sama jair. Yang duitnya pas-pasan bakar singkong romanya mah ya. Yang kagak banyak duit pisan bakar ban bekas. Yang penting bakar-bakar sampai jam 12. Betul nggak? Begitu menghadapin jam 12, liatin Kiai Saifuddin. Itu liatin. Begitu detik-detik pergantian tahun rame banget, pada siap semua dan pada PA berjamaah menurut saya. Kenapa Ustadz? Ngitungnya mundur. Begitu mau jam 12 ngitung 10, 9, 8, kan bego itu ya. Yang ngitung maju, yang menurut saya mah ngapa mundur. Begitu teng satu, tiup trompet bareng-bareng, Masya Allah. Untung malaikat Israfil kagak ikut coba itu. Loh, kalau kata ikut hancur kita semua ini ramanya ya. Petasan dipasang selalu sebanyak-banyaknya. Dor buat semangat tahun baru Masih. Kalau besok biar rame, jangan petasan, granat sekalian. Yang dirahmati Allah Subhanahu. Seiring berjalannya waktu nih, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sampai hari ini kita masih ada dalam taat kepada Allah Subhanahu. Di tengah banyak orang yang kita kenal, bahkan bisa jadi orang yang kita cintai, banyak yang sudah wafat menghadap Allah Subhanahu. Walaupun kita paham masalah urusan mati tinggal nunggu waktu. Betul nggak? Apa yang kita tunggu di depan? Yang lain mungkin, tapi kalau mati gantian pasti lagi. Kalau jadi orang kaya mungkin tuh digilir, tapi nggak pasti. Sekarang kita belangsak nih. Mungkin ke depan kita kalau masih hidup mah bisa jadi orang kaya, mungkin nggak? Mungkin nggak? Tapi pasti nggak?
Belum tentu lah, karena ada orang kebablasan kayak Saripudin, udah 2 hari lagi mati masih belangsak itu orang, berarti kebablasan dia itu orang ya. Karena dia nggak pasti, sehat juga nggak pasti Bapak Ibu. Kadang ada orang yang sakit lama banget tuh, iya kan, tapi yang namanya mati tinggal tunggu waktu bentar lagi, nggak lama lagi. Kalau kita dikasih 50 tahun sekarang, belum tentu 50 tahun lagi Allah kasih, betul tidak? Betul enggak? Dan orang sekarang kan sering banget meninggal karena nggak pakai sakit lagi. Kalau nggak percaya, buka di YouTube. Tuh lihat tuh di Israel kemarin rame banget orang mati mendadak. Bener nggak? Lagi pada sehat, buang air malam-malam, dikirim sama pemerintah Kumain Iran, bom, dikirim bebas ongkir. Masya Allah, lagi buang air malam-malam, dung, keteban bom, mati. Coba, kagak nunggu cebok dulu, apa kagak jember itu pulang ke akhirat belepetan kayak begitu. Begitu nyampe ke kuburan kata malaikat, lu bau amat, maaf ya belum cebok. Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Tapi kalau belum waktunya mati, sekalipun sakitnya udah lama, ya kagak mati kalau belum waktunya, betul kagak? Betul kagak? Dari mulai muda sampai tua sakit, enggak waktunya mati, kagak mati-mati tuh orang. Dari mulai muda sampai tua kagak mati-mati padahal sakit. Sakit apa Ustad? Pano. Pantesan kagak mati-mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu, ya Allah, yang paling penting saat kita diberikan waktu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebenarnya nggak kebetulan nih kita dikasih kesempatan. Allah dengan kasih sayangnya supaya kita mempersiapkan perjalanan yang sangat panjang pulang nanti berhadapan dengan pengadilan Allah subhanahu. Allah kasih sayangnya luar biasa. Hei, kamu nggak selamanya di dunia, bentaran doang. Kalau umur kita kayak umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umur Rasulullah wafat 63 tahun. Ayo lihat surat As-Sajdah ayat 5. Durasi akhirat dengan durasi dunia, lamanya berapa lama? Kata Allah dalam Al-Quran potongannya, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari durasinya sama 1000 tahun dengan perkara yang telah engkau perhitungkan. Satu hari akhirat, di dunia 1000 tahun, lamanya sama. Kalau di sini 1000 tahun, di akhirat baru 1 hari. Di akhirat setengah hari 12 jam, di dunia 500 tahun baru sama. Di akhirat 6 jam, di dunia 250 tahun, sama lamanya tuh. Di akhirat 3 jam, di dunia 125 tahun. Di akhirat 1 jam setengah, di dunia 62 tahun setengah. Artinya kalau kita nanti meninggal kayak umur Rasul 63 tahun, hitungan akhirat baru 1 jam setengah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, mana mungkin orang hidup selama 63 tahun bisa meraih kenikmatan surga yang segitu tidak ada ujungnya dengan dengan persiapan singkat 1 jam setengah. Kalau bukan rahmat dari Allah subhanahu. Bu, kalau kita nikahin anak cuman sehari pestanya, kira-kira persiapannya 2 hari cukup kagak? Seminggu cukup enggak? Pestanya cuman setengah hari. Iya kan, pagi paling jam 9 tutup. Betul enggak? Itu kira-kira persiapannya seminggu cukup kagak? Kudu berbulan-bulan, betul kagak? Orang mau berangkat haji 40 hari, persiapannya lama. Ini akhirat selama-lamanya persiapannya 1 jam setengah. Apa cukup coba itu? Udah gitu dicampur tidur, dicampur main, dicampur ngobrol. Masya Allah, kadang-kadang dicampur maksiat kepada Allah subhanahu. Tidak mungkin orang bisa masuk surga tanpa rahmat Allah subhanahu. Makanya kita ada di tempat ini, ayo kita menggapai kecintaan, rahmat dan anugerah serta ridho Allah subhanahu. Amin ya robbal. Pokoknya kalau ngaji jangan niat apa-apa, niat nyari ridho Allah, perintah Allah, perintah Rasulullah. Masalahnya kalau udah usia kita nyari pengen pinter, udah kagak dapet namanya mah. Ya enggak, ya bukan ngecilin sih ya. Kalau umur kayak kita pengen pinter gitu, pengen alim, pengen habis Quran, roman-romannya lama dah ya kali ya. Nek mau ngaji di Ustadz Saifullah ngapain? Biar hafal Quran Pak Kiai. Masa Allah, lama dah. Lama ya, kan loadingnya udah lama.
udah mabat ya, ini mau kayak kota trik mati lampu romanya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kadang-kadang kan kita masalah mulu dengerinnya, gurunya mah udah bener kan, emang kuping kita udah mulai kurang denger, ikutin ya Pak Ustadz, si tolol. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu. Maka kalau ke sini apalagi pagi-pagi begini, masya Allah, ini pejuang pagi, pejuang subuh, tidak sembarangan, kecuali orang-orang hebat dalam pandangan Allah subhanahu. Dalam kitab Tihikam, kalau kita lagi taat itu malaikat terpesona. Tapi kalau ada orang malaikat itu keganggu, Bapak Ibu rahmati Allah. Jangankan orang maksiat, jangankan orang taat, kita niat taat, malaikat nyium wangi, Bapak Ibu. Kita mau niat doang belum ngerjain taat, baru niat itu malaikat nyium wangi, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kalau ada orang udah niat maksiat belum dikerjakan, malaikat nyium bau, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu. Maka mudah-mudahan kita mendapat kecintaan dari malaikatnya Allah subhanahu. Ayo bebenah. Kita dikasih sama Allah waktu ini suruh benahin. Ya, emang sih kita sembahyang, puasa, ngaji. Cuman kan masalahnya ibadah kita yang mana yang nanti datangin rahmat Allah dan cinta Allah, ridho Allah mana? Coba lihat pas banget. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan secara keras, kamin shaimin laisa lahu min syiyami ilal juwal atsi. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Pernah dengar nggak hadis itu? Artinya kadang-kadang kita ngandelin ibadah kepada Allah, kita khawatir begitu kepada Allah ibadah kita enggak lengkap. Kenapa? Kita sendiri yang rusak. Makanya kita minta tolong kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, usikum la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'ad, aku wasiat kepadamu, jangan kau tinggalkan setiap selesai sholat. Bahasa Nabi dubur, bukan ba'du. Kalau dubur ini jadi nyambung dari sholat, zikir, nyambung. Jangan dijeda dulu dengan yang lain. Dengan apa? Doanya begitu. Kalau ba'du setelah sholat ngobrol dulu dan baru doa. Kecuali kau minta setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar banyak zikir kepada Engkau, agar banyak syukur kepada Engkau, agar bagus ibadah kepada Engkau. Mudah-mudahan dikuatkan lisan kita banyak menyebut Allah subhanahu. Jadi orang yang tenang siapa sih? Pegang tasbih, zikir sama Allah, dia tenang. Sekalipun duitnya banyak, hartanya berlimpah, tapi kalau jauh dari Allah hatinya, belum tentu dia tenang. Betul tidak? Betul tidak? Banyak orang yang kira-kira rumahnya gede, duitnya banyak, hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, tapi hidupnya nggak pernah tenang. Ada nggak yang begitu? Orang kaya nggak tenang ada nggak kira-kira? Ada. Orang miskin tenang ada nggak kira-kira? Miskin tenang ada. Ah, orang mana itu? Miskin tenang banyak lagi, orang mana dia itu? Nggak ada pikirannya kali ya. Saya mah jarang nemu ada orang miskin tenang, kagak ketemu sama saya. Kadang-kadang orang miskin mah Kiai Saripudin kagak salah disalahin. Lalu kagak percaya nih, ayo jangankan orang, kita misalnya nih ya, duduk menghadap kita 3 orang. Sebelah sini kiai, tengahnya bos, sebelah sini orang susah. Madep kita, tahu-tahu kita nyium kentut kagak ada suaranya. Ya, cuman kita telusuri sumbernya dari depan yang 3 ini. Kira-kira yang kita pelototin yang mana coba? Ya kira-kira ini mah kira-kira. Ya begitu kita endus sumbernya dari yang 3 nggak ada suaranya. Kira-kira yang kita pelototin yang mana? Tuh, fakta dunia. Ngelototin kiai takut kualat. Melokotin bos kagak mungkin, baunya kayak begini. Akhirnya mata kita kemana? Ente, udah kagak salah lagi ente. Ini tembang digarang hasilnya begini nih. Lempengan bos kentut, apalagi dia orang dermawan, nggak berani ngomel kita. Kenceng banget makan durian montong sendirian, habis sendirian. Buat kita tanya bos kentut,
Iya, ngapa lo? Kagak, keren siapa tuh? Malah kita belain. Mantep bos, mantep kata ke Saifullah, biar sehat kentut jangan ditahan. Tuh kalau bos coba yang ini kentut kayak tadi kagak dibunuh juga bagus di bocah. Dia juga udah pengen buat kentut ditahan. Biasanya orang kalau lagi duduk nahan kentut, duduknya berubah-ubah tuh begini tuh. Ketara saya suka kerat. Nah, kentut ya rupanya berubah-ubah sama dia, ditahan-tahan. Habis makan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, tahunya 2, cabai rawitnya 10. Akhirnya kan belebek. Emang dia ditahan-tahan, keluar juga. Keluarnya juga kagak langsung, pelan-pelan. Tuh orang susah mah sampai kentut dikredit. Coba itu kita tanya ada, kentut ente? Iya maaf ya mules. Tolol. Udah minta maaf tolol. Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu. Ya Allah, berkah zikir, mudah-mudahan Allah kirim rezeki berlimpah dalam berkah buat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ini rezeki penting nih. Kalau cuma sehat doang, duit kagak punya, ya sakit-sakit juga. Betul nggak? Sehat mah sehat, duit kagak punya pisan, penyakit gampang pada dateng. Iya kan? Mata kunang-kunang, kuping pada budek, dada deg-degan mulu, jalan sempoyongan. Iya kan? Yang bikin deg-degan sebenarnya 2, Ki Saifullah. Yang bikin deg-degan nih Ki Saripudin, biasanya 1 jatuh cinta. Ini deg-degan. Kalau udah jatuh cinta, aki-aki juga nyisir mulu. Udah kagak ada benernya kalau udah jatuh cinta. Betul kagak? Bener ya? Yang kedua yang bikin deg-degan, jatuh tempo. Itu sama bikin deg-degan juga kalau udah jatuh tempo. Kalau udah jatuh tempo, ustadz juga keder. Ngimamin salah mulu. Depannya dibaca wal asri, ditutup watini, kagak kerasa sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kata jamaah, ustaz lagi puyeng robanana. Sholat depan bini, sholat johor, bini yang ngitung itu laki kita sholat apaan ya, banyak amat. Sholat johor dihitung bininya sampai 9 rakaat. Begitu habis sembahyang dia tadi bertanya, bininya nanya, abang tadi sembahyang apaan? Sembahyang johor. Kirain terawih. Yang dirahmati Allah subhanahu. Ya Allah, Allah kasih kesempatan buat memperbaiki ibadah kita. Tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Yang penting kunci mas suami istri akur, tenang udah. Betul nggak? Suami istri akur, udah hidup kagak kudu mewah-mewah. Jalanin apa yang ada, syukurin apa yang ada, tentrem. Laki bini udah pada tua, aki-aki sama nenek tidurnya nggak misah seranjang, cemplakan, mantep. Udah nenek-nenek masih cemplakan, mantep nggak tuh? Saling pandang-pandangan, ya mantep di kasur. Ngomong kong, gigi kada kemana tuh gigi? Pada buras begitu gigit apaan kong? Gigit eluh keras banget begitu. Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu. Suami capek dipijitin sama istri, istri capek dipijit sama bini, capeknya hilang. Kata istri saya Ki Saifullah, kalau istri capek yang mijitin bini capeknya cepet hilang. Beda kalau yang mijitin tukang urut, lama hilangnya. Kenapa? Kalau dipijitin laki cepet hilang capeknya, kata bini, kagak kudu bayar. Kalau sama tukang urut bayar, jadi lama hilangnya. Bini puyeng dipijit sama laki puyeng dipijitin sama bini. Dari mana-mana pusing, usaha gagal, dipijitin sama bininya. Sabar ya bang, namanya juga usaha, ujian kali, mudah-mudahan besok mah kali insya Allah ada pendapatan kita yang bagus. Sabar ya bang, ya enak banget ya. Ditanya sama bininya, lakinya jawaban jujur banget bang. Selama kita berumah tangga, kalau abang puyeng, mamah yang mijitin. Waktu belum berumah tangga, yang mijitin siapa? Lakinya jawab jujur. Waktu sebelum kawin mah, abang kagak pernah puyeng. Setelah kawin nih, sebulan sampai sekarang kagak hilang-hilang. Ini puyeng ngapa ya? Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita tinggal sisa ini jalanin hidup. Mudah-mudahan Allah bimbing kita sekalian untuk kuat taat kepada Allah, bahkan merasakan kelezatan taat kepada Allah Subhanahu. Insya Allah kalau kita benar, apapun masalah yang Allah timpakan, misalnya kayak Aceh, apa namanya, tsunami ya, banjir bandang kata tadi ke Serpudin, itu tsunami aja segitu gedenya, bagaimana kalau panami itu orang ya, Masya Allah, sekalipun itu kayak begitu, tenang, buat orang-orang yang baik, dia ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya ini dia kagak taat, diterima masalah, bahaya dia. Ada yang lebih bahaya lagi, mana kagak berhenti maksiatnya, kagak pernah taat, dikasih enak sama Allah. Ini orang kagak berhenti dosanya, sembayang kagak, ngaji kagak, ya kan, zikir kagak, sama orang tua kurang bagus, sama saudara galak, tapi rezekinya banyak, duitnya banyak, hartanya banyak. Ini orang lebih bahaya lagi. Mendingan dia mati daripada dia maksiat dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu. Istidraj namanya. Mendingan dia kena musibah, berhenti dia maksiatnya, betul nggak? Betul nggak? Daripada dia maksiat dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayo gunakan kesempatan waktu yang tinggal sikat ini buat membenah diri. Insya rezeki jangan ditahan. Kalau punya duit bapak-bapak kasih bini, titipin ke bini. Saya yakin kalau dititip ke bini, duit kita baginya bagus, rata, aman, berkah. Kalau dipegang sendiri bures. Ya, kalau punya duit dipegang laki sendiri itu cepat habis. Apalagi kalau lakinya genit, kenalannya biduan, bures dah. Kalau laki ibu pegang duit, akrabat sama biduan, bures tuh duit. Biduan mah ngalam laki kita, bos sedikit doang juga duit laki kita bures. Kang Pudin paling ganteng cepek segitu juga tuh. Iya segitu dong cepek tuh. Saya suka ke Akang, suka sekali. Tambah pego 250.000, baru 2 huruf sama dia mah. Udah 250.000, kita ceramah lama enggak jelas. Lebih beda kalau sama biduan mah. Ayo dong bang, bergoyang, ntar saya temenin. Jangan lupa sawernya buat tambahan saya, gitu kan. Makin banyak sawerannya, makin kenceng goyangannya. Bures itu di pesantren. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, diberkati kita zikir di tempat ini qalbun salim, dipimpin guru kita Ki Saifullah. Mudah-mudahan terus, pertama kita doain guru kita panjang umur dalam sehat, diberikan kekuatan sabar tak mengajak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus bimbing kita bisa untuk terus dekat dengan Allah, sebab kita mau dekat Allah, mau taat kepada Allah, menjadi sebab kalau ada keluarga kita yang masih berani kepada Allah, yang masih belum hijrah, yang masih berani buka aurat, yang masih berani ninggalin sembahyang, yang masih berani maksiat, mudah-mudahan sebab kita taat kepada Allah, keluarga kita yang sangat kita cintai yang belum taat, hatinya segera dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih kepada guru kita Ki Saifullah yang memfasilitasi Al-Fakir bisa silaturahim pagi ini di sini ya. Ya Allah, ini girang banget. Judulnya kemarin Jumat saya ketemu Ki Saifullah ya, sonono di Cilodong. Nah, lagi khotib Jumat, giliran saya, ya dia datang juga. Kata saya bagaimana urusannya ini ya? Mana bini udah tahu dari rumah begitu. Saya akhirnya bingung ini, kalau saya kan deketan Kapuas sama Cilodong dekat kan, dia jauh ya. Akhirnya saya ngalah. Akhirnya transport di body ya, saya puyeng pulangnya. Begitu. Jadi saya tuh laporan ke bini, mohon maaf ya, tadi sembahyang jadi makmum. Terus bagaimana Bi itu yang udah diambil di Batak? Ya udah pulangin lagi deh begitu. Beneran kemarin Jumat, saya pula salah jadwal. Harusnya jadwal saya, kenapa beliau khotib? Karena kesian beliau jauhan, kesian. Mana mukanya udah pada pucat kena angin ya, masuk. Mana jauh banget beliau, mana dari sana udah kena angin, udah pada pucat. Ini guru darahnya kemana? Saya liatin. Ya kalau kata pulang gak ada bawa apa-apa, ya mungkin mati jalanan bisa-bisa.
Nah, jadi kemarin saya gitu kagak bawa apa-apa di masjid. Makanya entar dah diganti di sini katanya begitu. Tapi tahu dah entar bagaimana ini. Bapak Ibu, ya Allah, di balik peristiwa ada hikmah, men. Maafin kurangnya, ada nallah makin majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.